Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Hari ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan dari Yesaya 9. Ayatnya yang kelima. Wow. Saya merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Saya percaya ibadah ini bukan hanya ibadah Natal biasa, tapi ibadah kesembuhan, mujizat dan berkat buat saudara. Ayo kita mau baca ayat kebangsaan kita setiap Natal. Saya mau kita dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, ulangin sama-sama. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan, Raja damai. Saudara, pada saat saya sedang mempersiapkan pesan Natal buat jemaat, Tuhan mengarahkan pandangan saya kepada ayat ini. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan mau sampaikan apa Natal ini? Dan ayat ini terus bermunculan di dalam benak saya. Dan dari renungan saya, dari ayat Yesaya 9 ayat yang kelima, saya mendapatkan ada 2 renungan penting. Malam ini saya akan membagikan salah satunya. Dan besok di ibadah Natal saya akan membagikan yang berikutnya. Saya percaya Natal tahun ini, Tuhan akan memberkati setiap saudara dengan cara-cara yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Nah, malam hari ini saya akan bagikan salah satunya. Dan bisa ditampilkan lagi ayatnya. Dikatakan seperti ini. Di kalimat terakhir ada satu kalimat yang menggugah hati saya. Dikatakan dan namanya disebut orang. Baca sama-sama dengan saya. Apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan Raja damai. Di situ Roh Kudus berbicara kepada saya. Dan Natal ini saya berikan tema untuk ibadah ini. Dengan satu judul, Natal yang penuh damai. Boleh ulangin sama-sama dengan saya? Natal, coba ngomong sama kanan kiri, Natal ini penuh damai. Siapa di sini percaya Natal ini penuh dengan damai dari Tuhan? Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saudara, Yesaya adalah seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan. Satu hari membuat sebuah nubuatan tentang apa yang akan terjadi 700 tahun yang akan datang. Kalau saudara dan saya membaca seluruh kitab Yesaya, saudara akan menemukan banyak nubuatan-nubuatan yang luar biasa tentang Mesias atau juru selamat yang akan lahir 700 tahun yang akan datang. Berkali-kali dia menjelaskan bahwa anak ini akan lahir dan dia akan menyelamatkan umat manusia. Tapi ada satu kalimat yang tidak pernah berhenti disebut. Ada satu kalimat yang tidak pernah berhenti diulang. Yaitu satu istilah, satu title yang disebut Raja Damai. Dalam bahasa Inggris disebut The Prince of Peace. Di sini membuat kita belajar sesuatu tentang kelahiran Yesus. Bahwa dia lahir ke dunia ini supaya saudara dan saya bisa merasakan damai. Supaya saudara dan saya tidak lagi hidup dalam kekacauan. Tetapi kita hidup dalam damainya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya rasakan dalam roh saya Natal ini Tuhan ingin menyampaikan kepada saudara. Bahwa lewat kelahirannya hari ini. Tuhan ingin memberikan kepada saudara dan saya damai di dalam keluarga kita. Saya berdoa, saya mengucapkan berkat atas keluarga saudara. Biar rumah tangga saudara penuh dengan damainya Tuhan. Saya berdoa mungkin tadi saudara sebelum berangkat kurang akur. Mungkin saudara sebelum berangkat atau saudara di parkiran sempat bertengkar. Tapi saya berdoa setelah ibadah ini keluarga saudara suami istri penuh dengan damai. Coba suami dan istri saling lihat-lihatan. Jangan malu, kenapa malu? Ya saling lihat, kasih tahu. Kita damai ya. Saya berdoa orang tua dengan anak setelah ibadah ini penuh dengan damai. Saya berdoa kakak adik saudara tidak lagi bertengkar dengan warisan, tentang warisan. Saya berdoa kakak adik di sini semuanya keluarganya penuh dengan damainya Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kalau saudara percaya. Ya saya berdoa itu. Saya juga berdoa bukan hanya damai di dalam keluarga saudara, tapi damai dalam hatimu. Damai di dalam pikiran kita. Ada orang keluarganya dalam tanda kutip damai, tetapi hatinya tidak pernah merasakan damai. Ada di sini saudara yang datang gak pernah ngerasa damai dalam hatimu. Saya berdoa malam hari ini engkau akan mengalami damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan.
Damai juga di dalam pikiran kita. Saudara, saya mau sampaikan bahwa damai merupakan kebutuhan pokok manusia. Tetapi sayangnya damai tidak bisa dibeli dengan apapun. Saudara, damai gak bisa dibeli dengan uang. Setuju dengan saya? Uang sebanyak apapun yang saudara punya di deposito saudara gak bisa buat saudara damai. Saudara boleh punya uang 1 triliun. Ada yang bilang amin di situ. Saudara boleh punya uang 2-3 triliun. Tapi saya mau, ada yang amin lagi Pak, terima kasih. Saya berdoa, saudara diberkati. Tapi jangan sampai saudara yang punya banyak uang gak pernah ngerasain damai. Itu namanya rugi. Ngomong sama kanan kiri, rugi. Bapak ibu saudara jujur. Uang sebanyak apapun gak bisa beli damai. Ada seorang chef terkenal namanya Anthony Bourdain. Seorang chef yang sering saya lihat di TV. Saudara, Anthony Bourdain merupakan seorang chef yang diundang ke seluruh dunia. Untuk kritik makanan. Kemanapun dia pergi selalu naik first class. Dia dijemput pakai limousine. Dia makan di restoran yang kalau kita antri berbulan-bulan. Dia mendapatkan follower begitu banyak. Dia mendapatkan uang yang juga tentunya sangat banyak sekali. Tetapi satu hari di berita saya sangat sedih waktu membacanya. Ditemukan Anthony Bourdain di kamar hotelnya. Dia gantung diri. Saudara, tidak lama juga dalam ingatan saya. Ada seorang komedian namanya Robin Williams. Saudara pernah tahu? Robin Williams adalah salah satu komedian favorit saya. Dia bisa stand up comedy, dia bisa buat berbagai macam film. Sampai salah satu film yang saya suka, Mrs. Doubtfire, dia bisa buat komedi. Dia geraknya, dia bicaranya hebat, dia membuat jutaan orang di seluruh dunia tertawa. Tetapi satu hari dia ditemukan bunuh diri dan meninggal. Saudara boleh cari uang sebanyak apapun, tidak ada yang bisa menjamin saudara damai. Ada orang kaya yang saya kenal, saudara, saya baru kenal dengan dia. Kita sempat WA, saudara. Dan baru 2 minggu yang lalu saya WA dengan beliau. Saya WA, Pak, liburan kemana? Saya baru mau pulang dari Jakarta, saya di pesawat, saya WA. Dia bilang, enggak Pak, saya enggak liburan. Loh, saya tanya kenapa? Iya, saya itu enggak pernah kemana-mana sebenarnya. Loh, kenapa Pak? Iya, karena saya takut naik pesawat. Saya takut kalau naik pesawat di tengah jalan meledak. Saya lagi naik pesawat loh saudara. Oh ya gitu ya Pak ya. Aduh saudara, setelah itu saya ngobrol sama dia. Gak taunya dia punya uang banyak. Tapi dia gak pernah keluar negeri. Kenapa? Karena dia takut naik pesawat. Dia gak ngerasa damai. Dia takut kalau mati mau kemana. Saudara, uang tidak bisa membeli damai. Jabatan tidak bisa membeli damai. Ada orang berkata, Pak kalau nanti jabatan saya tinggi, saya akan damai. Siapa bilang? Tanya dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi. Apakah mereka hidupnya penuh damai? Belum tentu. Ada yang saling memfitnah, ada yang difitnah. Ada yang dijatuhkan dengan cara-cara yang lain. Orang harus mulai mengantisipasi. Gak bisa damai, gak bisa tidur. Tahta tidak bisa memberikan damai sejahtera. Saudara, pernikahan tidak bisa memberikan damai. Saudara yang sudah menikah pasti ngerti maksud saya. Saya sebelum menikah dengan istri saya, Selin, saya dulu pikir menikah itu enak. Saya pikir aduh kalau menikah itu enak ya, punya istri, punya pendamping. Gak taunya saudara, jujur. Setelah menikah cukup lama, hari ini saya baru sadar. Menikah itu enak luar biasa. Kenapa saudara pikir kenapa? Saya mau jawab, gak enak gitu, enggak. Saya bahagia. Tapi jujur ya Pak, ada orang yang sudah menikah malah lebih tertekan, gak pernah damai. Saya mau kasih tahu yang jomblo-jomblo di sini. Ada yang jomblo di sini? Yang jomblo angkat tangan. Gak ada yang ngaku. Oh kalau saudara gak ngaku, nanti Tuhan bilang sama malaikat, cut, gak usah dikasih. Ibadah Natal gak ngaku. Yang jomblo angkat tangan. Angkat tangan tinggi, belum dapat enggak tinggi. Tinggi,
Coba lihat kanan kiri ada yang cocok nggak, saudara? Siapa tahu nemu di gereja. Itu ada satu ibu ngangkat tangannya anaknya. Ngebet banget ibu itu, saudara. Luar biasa, Bu, dahsyat ya. Dan jomblo mungkin berpikir, oh nanti kalau saya sudah punya pacar, saya akan damai. Saya mau kasih tahu yang jomblo ya, bersyukur jomblo. Kenapa? Karena banyak sekarang cewek-cewek yang dijemput naik Avanza tidak mau. Makan, gak ada bebek Pak Janggut, gak ada Susi T, Union. Orang jomblo gak damai. Kenapa? Jomblo ya? Bukan jomblo gak damai, punya pacar gak damai, menikah gak damai. Terus mau cari di mana? Saya mau kasih tahu kepada saudara, selama saudara cari di dunia ini tidak akan bisa memberikan damai yang sempurna. Hanya di dalam Yesus Kristus ada damai yang sempurna. Kasih tepuk tangan kepada Yesus. Ya, karena itu Yesus lahir sebagai apa? Raja. Karena dia tahu manusia dengan kekuatannya sendiri gak bisa dapat damai. Tapi siapa yang percaya kepada pribadi Yesus, dia akan mendapatkan damai itu. Orang yang punya damainya Yesus, dia bisa hidup penuh sukacita. Orang yang punya damai ini hidupnya bisa bahagia. Boleh saya tanya berapa banyak yang ingin punya damai dari Kristus? Boleh lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara. Ada 2 damai yang diberikan Tuhan Yesus lewat Natal. Ada berapa damai saudara? Ada 2. Saya berdoa pulang dari ibadah ini. Saudara bawa 2 damai ini. Amin saudara. Yang pertama kita buka secara cepat. Roma 3. Roma pasalnya yang ketiga ayatnya ke-25. Sampai ayatnya yang ke-26. Kita mau baca dengan suara yang keras. Roma 3 ayatnya ke-25 sampai 26. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan. Ayo saudara. Allah menjadi apa saudara? Jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan apa saudara? Keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, apa damai yang diberikan Yesus lewat Natal? Catat, yang pertama adalah damai dengan Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya, apa saudara damai? Atau yang disebut di ayat 25 yaitu pendamaian. Apa yang terjadi lewat kelahiran Yesus di situ? Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Itu mendamaikan hubungan manusia dengan Tuhan. Jujur saudara, hubungan manusia dengan Tuhan itu gak damai sebenarnya. Kenapa? Kenapa tidak ada damai antara manusia dengan Tuhan? Karena ada satu hal yang namanya dosa. Berapa banyak kita di ruangan ini penuh dengan banyak orang, ribuan orang ikut online. Berapa banyak dari kita yang hidup kita tidak pernah berdosa. Hidup kita, mohon maaf, kotor dengan dosa. Dan itu membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Gak ada damai. Karena itu Yesus lahir, dia mati buat kita untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tapi tahukah saudara bahwa pengorbanan Yesus tidak hanya mulai di Bukit Golgota. Mohon maaf, seringkali kita berpikir bahwa yang namanya pengorbanan Yesus dimulai pada saat Paskah dan Jumat Agung. Karena itu setiap Natal kita gak pernah nyanyiin tentang pengorbanan Tuhan. Kita nyanyiin korbanan Tuhan saat Paskah. No. Tahukah saudara bahwa pengorbanan Tuhan dimulai bukan di Golgota. Tapi dia mulai berkorban buat saudara dan saya pada saat dia berada di Bethlehem. Saudara, kita semua tahu kisah Natal. Di mana Yusuf dan Maria, dia datang ke satu kota namanya. Oh saudara nggak tahu, ini Kristen baru semua saudara di sini ya. Masuk ke kota namanya Bethlehem. Sampai di Bethlehem, dia yang namanya Yusuf baru ingat, lupa pesen Traveloka. Padahal baru 12, lumayan ada promo. Gak dapat tempat. Yesus lahir lewat rahim dari Maria di sebuah kandang. Saudara, kandang itu mohon maaf, sangat bau sekali.
kotor. Kenapa Yesus memilih lahir di situ? Supaya kita yang paling kotor sekalipun bisa berjumpa dengan Dia. Boleh gak kasih tepuk tangan dulu ya, paling luar biasa. Bukan hanya itu. Saya baru pulang dari Israel bersama dengan beberapa teman-teman. Saya juga senang hari ini ada teman-teman dari Israel. Yang ikut dari Israel, Pak Cacang, Bu Ingrid, Bu Linda ikut hari ini. Waktu saya di Israel, saya datang ke tempat kelahiran Yesus. Saudara, kalau saudara lihat sendiri, dan saya doa tahun depan saudara bisa ikut Holy Land bersama dengan GSJS. Saya itu lihat tempat di mana Yesus lahir itu bukan seperti di gambar-gambar di kartu Natal. Tetapi itu bentuknya dibuat dari batu dan bentuknya seperti peti mati. Kalau saudara pernah ke Adijasa, saudara lihat peti mati, bentuk di mana Yesus ditaruh seperti itu. Di dalam tempat itu, Yesus dibungkus dengan kain apa? Lampin. Saudara tahu kain lampin dipakai sama orang Yahudi untuk membungkus jenazah sebelum dikuburkan. Kita tahu orang Majus datang membawa 3 hadiah. Apa? Emas, kemenyan. Apa makna kemenyan dan mur? Kemenyan dan mur sebenarnya dipakai oleh orang Yahudi untuk mereka mempersiapkan tubuh sebelum dikubur. Tahukah saudara kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu di Bethlehem menunjukkan bahwa Yesus lahir untuk mati. Dia lahir untuk mati buat saudara dan saya supaya kita yang semestinya mati bisa punya kehidupan yang kekal. Wow, kasih tepuk tangan dulu yang pantas buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow. Dari bentuk palungannya, dari lampinya, dari mur, dari kemenyan kita sudah tahu bahwa Yesus sudah mati buat kita untuk apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan didamaikan. Bapak ibu saudara yang saya kasihi. Pernahkah saudara berpikir dan bertanya. Kenapa Tuhannya perjanjian lama dan perjanjian baru kok beda? Kenapa di perjanjian lama Tuhannya begitu kejam. Kirim air bah, kirim tulah. Kenapa di perjanjian baru penuh dengan kasih? Karena dalam perjanjian lama belum ada Yesus yang menebus umat dosa manusia. Tetapi setelah Yesus lahir, di situ dia penuh dengan kasih. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan didamaikan. Bapak ibu saudara, saya mau ingatkan kepada setiap saudara dan saya. Hari ini kita bersyukur karena kita tinggal di mana Yesus sudah mati buat kita. Sehingga kita layak memanggil dia Bapa. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa. Yes. Perjanjian lama, manusia sama Tuhan itu jauh sekali. Gak ada damai, kenapa? Karena ada yang Alkitab dan teologi sebut sebagai jurang dosa. Ulangin sama-sama dengan saya, apa? Jurang. Di mana ada sesuatu yang memisahkan kita dengan Tuhan, yaitu dosa. Tuhan itu kudus, Pak, Bu, anak-anak muda dengar. Tuhan itu kudus. Tuhan itu gak suka yang kotor. Sehingga kita dengan Tuhan saat ada dosa, kekotoran, kita terpisah dari Tuhan. Dan seringkali itulah yang terjadi. Paulus mengingatkan kepada kita di dalam surat Roma. Bahwa manusia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah terikat dengan dosa. Dan saudara, dari situ kita tahu bahwa orang yang hidup dalam dosa tidak akan pernah merasakan damai. Saya mau kasih tahu kepada saudara semuanya, dengar saya baik. Tidak peduli usia saudara, tidak peduli siapapun, apapun pekerjaan saudara. Dosa tidak pernah memberikan damai. Ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Dosa tidak pernah. Dosa selalu kasih saudara tawaran yang manis dulu. Setan selalu nipu kita. Kita mulai jatuh dalam dosa. Akhirnya dosa membuat kita gak bisa hidup damai. Saya kasih contoh, Pak, kalau engkau selingkuh, pasti engkau gak pernah ngerasain damai. Setuju sama saya? Pak, engkau selingkuh, suka WA sama wewe gombel. Pak. Saat istrimu ambil handphonemu, ngecek, apa yang kau rasakan? Begitu buka aplikasi WA, hidupmu gak akan pernah damai. Kalau engkau terus hidup dalam dosa, yang setuju katakan amin.
Anak-anak muda, kalau engkau terus hidup dalam dosa, di dalam handphonemu, di dalam laptopmu, kau menyimpan hal-hal yang tidak benar. Saat orang tua mengecek, apa yang kau rasakan? Kau gak akan pernah hidup damai. Saya mau katakan, dosa selalu memberikan kita manis di depan. Bapak-bapak lihat istrinya, kok beda ya. Dulu waktu awal menikah, sama sekarang kok beda. Dulu badannya seperti gitar Spanyol. Sekarang kok kayak bass. Setan selalu nawarin, itu loh. Ada itu. Tadi yang saya sebut wewe gombel. Kita jatuh. Dosa tidak akan pernah membiarkan kita damai. Karena itu doa saya, kita tidak hidup dalam dosa. Coba ngomong sama kanan kiri, jangan hidup dalam dosa ya. Jangan hidup dalam. Kenapa orang yang hidup dalam dosa tidak akan pernah damai? Bukan hanya karena dosa mengintimidasi, tetapi setan yang selalu mengintimidasi. Saya sebut dengan roh intimidasi. Saudara, orang yang hidupnya dalam dosa sering diintimidasi sama iblis. Kamu kerjaannya kayak gitu ke gereja, nggak pantas. Pernah saudara ngerasa kayak gitu? Kamu hidup kayak gitu, kamu pelayanan, najis. Saudara, seringkali kita duduk di kursi gereja. Iblis mulai intimidasi. Kamu ini di luar hidup gak bener, di sini kelihatan suci. Munah. Tahu apa munah? Munafik. Pernah saudara merasa munafik di gereja? Saudara angkat tangan menyembah tapi saudara baru berbuat dosa, itu setan. Itu keadaan manusia sebelum ada Yesus. Di mana kita selalu tidak merasa damai karena intimidasi iblis. Tetapi ingat, Tuhan Yesus lahir untuk apa? Dia lahir untuk memberikan kita damai. Kenapa? Karena dia lahir untuk menebus kita, menghapus dosa kita. Sehingga kita menjadi kudus dan suci di hadapannya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yang paling meriah. Setan akan membuat kita berkata, kamu gak sempurna. Kamu gak damai dulu, kamu belum sempurna. Tapi sejak kapan kita harus sempurna untuk kita merasakan damai? Saudara, setan selalu menunjukkan kekurangan kita. Pernah saudara sadar itu? Setan selalu nunjukin kurangnya kita, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Tetapi Tuhan Yesus lewat kelahirannya menunjukkan, memang kamu gak sempurna. Tapi aku lahir untuk menyempurnakan setiap orang yang percaya kepada dia. Sekali lagi tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Pendamaian terjadi supaya kita hidup bebas dari intimidasi iblis. Kenapa? Karena kita percaya, siapa yang percaya kepada Yesus, dia diampuni dan dosa-dosanya dihapus oleh Tuhan. Amin saudara. Malam hari ini saya mau undang tamu kehormatan saya. Boleh diundang naik ke atas. Saudara, tidak seperti biasanya. Ada artis, ada pembicara, ada apa. Malam ini saya punya tamu kehormatan yang lain. Rambutnya warnanya putih. Boleh naik? Nah ini tamu kehormatan saya. Oh ya. Yaitu seekor. Tadi mungkin saudara waktu ini bener domba asli. Ini asli. Bisa disebut namanya? Tadi ibadah 1-2 dia udah sebut. Sebut namanya. Ayo buat jemaat. Oke ya, nggak apa-apa. Mungkin dia udah capek ya, sudah lelah ya, sudah tired. Kenapa saya bawa domba ini? Saudara, dalam perjanjian lama, bapaknya memang bajunya kayak perjanjian lama saudara ya, benar ya. Dalam perjanjian lama, orang kalau berdosa, dia selalu harus membawa korban persembahan. Namanya adalah persembahan atau korban pendamaian. Ulangin sama-sama. Apa? Korban pendamaian. Dimana supaya kita sama Tuhan, kita ini damai, harus dipersembahkan. Nah, dipersembahkanlah anak domba. Ini baru 1 bulan. Seperti itu. Dia baru ngomong namanya Michael Gunawan. Oh sama ya berarti kita ya. Ya saudara. Kita harus mempersembahkan yang namanya domba, diperiksa kakinya. Oh bagus. Ya diperiksa. Lalu disembelih. Disembelih buat apa?
Supaya kita yang berdosa, dosa kita masuk ke dia. Dan tidak bercelanya dia masuk ke kita. Sehingga pada saat itu kita disebut kudus dan tanpa dosa. Tapi saudara, lewat kelahiran Yesus, kenapa dia disebut Raja Damai? Karena dia disebut anak domba Allah. Kenapa? Dia disembelih di atas salib. Sehingga saudara dan saya, dosa kita berada di dalam dia. Dan kesuciannya ada di dalam kita. Sehingga kita diselamatkan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Kasih tepuk tangan buat dombanya saudara. Pak, terima kasih sudah 3 kali ya. Berkati. Saya yakin saudara belum pernah lihat pendeta bawa domba dalam khotbah. Hanya di sini. Coba ngomong sama kanan kiri, kita sudah diampuni Tuhan. Coba ngomong sama sebelahnya, karena itu kita hidup damai. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling luar biasa. Wow. Pendamaian sudah kita terima, dan yang kedua yang terakhir, kita buka Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama. Ada 2 damai yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah damai dengan Tuhan, yaitu pendamaian. Sekarang yang kedua, yang terakhir, Roma 5 ayat yang pertama. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu, apa saudara? Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, apa saudara? Yesus Kristus. Nah yang pertama saudara, yaitu pendamaian. Hubungan kita dengan Tuhan didamaikan. Yang kedua, kita bukan hanya dapat damai dengan Tuhan, tapi kita dapat yang namanya damai sejahtera. Coba ngomong sama kanan kiri, damai sejahtera. Ada banyak orang sudah damai dengan Tuhan, sudah beribadah. Dia tahu Tuhan sudah mati buat dia, tetapi tidak memiliki yang namanya damai sejahtera. Sangat rugi saudara kalau kita tidak ngalamin damai sejahtera ini. Sangat rugi sekali. Saudara, damai sejahtera itu apa sih? Dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera disebut shalom. Ulangin sama-sama dengan saya, apa saudara? Shalom. Kalau saudara datang ke gereja ketemu sama Asyir, selalu nyebutnya apa? Artinya damai. Coba suami istri sekarang kasih salam. Shalom. Ya, ayo suami istri yang damai. Lo gak ada yang amin saudara. Apa arti shalom? Shalom artinya yang pertama, keserasian. Orang yang punya damai dalam hidupnya pasti serasi. Pasti lengket. Saya berdoa suami istri di sini semuanya makin serasi. Bu, kenapa mukanya kayak gitu, Bu? Serasi. Saya berdoa kalau ada damai sejahtera di rumah tanggamu. Suami istri gak kayak Tom and Jerry. Suami istri bisa saling mengasihi. Bisa romantis. Ya. Bisa damai di dalam rumahnya. Yang setuju yang mau katakan amin. Yang kedua, shalom artinya apa? Catat. Shalom artinya yaitu keutuhan. Di mana yang sebelumnya tercerai-berai diutuhkan lagi. Mungkin di dalam keluarga saudara ada saudara yang ribut gini. Saya berdoa lewat Natal ini diutuhkan kembali sama Tuhan. Mungkin usaha saudara, keuangan saudara berantakan tahun ini, tahun depan Tuhan buat utuh sama Tuhan. Karena ada shalom. Yang ketiga yaitu kebaikan dan keberhasilan. Itulah shalom. Saya kita ucapin shalom. Ini yang kita sedang maksud. Kalau saya simpulkan orang yang punya damai sejahtera, hidupnya tenang dan sukacita. Saudara mau hidupnya tenang dan sukacita? Harus punya damai sejahtera. Kalau orang tidak punya damai sejahtera, rugi. Senggol kanan kiri, cablek, rugi. Karena itu orang Kristen harus punya damai sejahtera. Caranya gimana? Kalau pendamaian kita dapatkan saat kita percaya Tuhan Yesus, damai sejahtera kita dapatkan. Kita bisa baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Coba buka Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, sama-sama katakan apa saudara? Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Damai sejahtera hanya bisa kita dapatkan kapan? Damai sejahtera hanya bisa kita dapatkan saat hati kita bersih. Sama-sama tepuk dadanya katakan, hatiku harus bersih. Orang yang hatinya bersih, Tuhan bisa isi dengan damai sejahtera. Tapi mohon maaf, orang yang hatinya kotor,
Nggak ada tempat buat damai sejahteranya Tuhan buat dia. Saudara, ada seorang di dalam Alkitab namanya Absalom. Siapa? Absalom, arti nama Absalom adalah Bapa Damai. Saya ulangin. Arti nama Absalom, Bapa, dia anaknya Daud. Dan itulah sebuah kebiasaan di mana menamakan anaknya sesuatu yang baik. Gini saudara, orang Indonesia juga sama. Ingin anaknya selamat, anaknya dikasih nama, nah mohon maaf yang namanya selamat. Ingin anaknya beruntung, anaknya dikasih nama untung. Ingin anaknya banyak rezeki, dikasih nama rezeki. Kalau ingin anaknya viral, disebut nama, jangan masa viral Gunawan saudara ya, jangan. Tapi gini saudara, Daud punya harapan anaknya ini bawa damai. Tapi justru yang namanya damai buat kekacauan. Kalau saudara lihat Absalom menghancurkan kerajaan Israel. Kenapa? Karena dia melawan papanya sendiri. Namanya damai. Kenapa bisa terjadi? Karena hatinya kotor. Hatinya penuh apa? Iri hati, sombong. Hatinya penuh apa? Sakit hati. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, mungkin yang menghalangi damai sejahtera dalam hidup saudara adalah hati kita dan pikiran kita yang kotor. Coba renungkan kembali Pak Bu. Periksa kembali hati kita. Kotor enggak hati kita? Saudara, apa yang bisa buat hati kotor? Yang pertama saya catat, yang buat hati kita kotor itu luka masa lalu. Atau kepahitan. Kepahitan sama suami, kepahitan sama istri, sama mertua, sama menantu, sama adik, sama kakak, sama orang tua. Itu yang buat hati kita kotor. Yang kedua yaitu kekhawatiran dan kegelisahan. Dan yang ketiga adalah pikiran setan yang dia tanam di dalam pikiran kita. Itu yang buat hati kita kotor. Tetap ditampilkan ini, coba renungkan kembali. Apakah kita dalam hati masih ada luka masa lalu yang belum dibereskan? Masih ada gak kepahitan yang masih bercocok di dalam hati kita? Ada gak kekhawatiran dan kegelisahan? Mungkin engkau gelisah dan khawatir karena terlalu banyak membaca tentang tahun 2023. Atau mungkin engkau izinkan setan masuk di dalam pikiran saudara untuk membuat hati saudara kotor. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, belajar. Punya kebiasaan, bersihkan hati kita. Ngomong sama kanan kiri, bersihkan hatimu. Caranya move on aja. Coba ngomong lagi, move on. Saya mau tanya, tolong jawab. Di sini siapa yang datang ke tempat ini tidak mandi? Angkat tangan cepat. Kalau saudara angkat tangan, mohon maaf saya izinkan boleh pulang saudara. Mandi dulu nanti datang lagi. Saudara mandi semua? Siap hari mandi? Oh enggak, lu jujur sekali kau ya. Saudara siap hari mandi? Kenapa mandi? Loh, habis mandi kotor lagi enggak? Lu ngapain dimandiin lagi kan ujung-ujungnya kotor? Kenapa? Karena normal kita bersih. Setuju sama saya? Kalau udah gak normal, kita kembalikan ke normal. Kalau udah kotor, kita bersihin lagi. Banyak orang Kristen hatinya normalnya kotor. Karena itu dia gak akan pernah bisa punya damai. Karena normalnya udah kotor. Tapi kalau normal hati kita tuh bersih. Setiap pagi kita buat keputusan. Aku mau bersihkan hatiku, aku mau move on, aku mau mengampuni, aku mau melepaskan pengampunan. Sehingga ada damai sejahtera dalam hati saudara. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa buat Tuhan? Yes. Nah saudara, saya mau beritahu kepada saudara, orang yang hatinya bersih pasti bawa damai ke orang lain. Dia bukan cuma dari dalam, tapi dari dalam keluar. Saudara, orang yang hatinya damai pasti bawa damai di keluarganya. Tapi kalau orang hatinya tidak damai, pasti banyak ribut. Saya kasih contoh. Di sini, kalau bapak-bapak hatinya gak damai, istri mau ngomong apa, pasti buat bapak marah. Hatinya mungkin lagi sumpek ya, bahasa Surabayanya sumpek, lagi stres kena kerjaan. Aduh, mikirin kerjaan, terus istrinya ngomong, "Pak, mau makan." Suami ngomong apa? Perlu tanya. Hah? Masa orang manusia gak makan? Istri ngomong, "Ya aku kan cuma tanya, aku juga manusia biasa yang juga punya perasaan." Akhirnya ribut. Kalau istrinya hatinya gak damai,
Suami pulang, tanya. Pasti ribut. Gak perlu ngomong hal yang rumit, sederhana. Suami pulang, istri lagi hatinya gak enak, gak ada damai. Suami cuma tanya, "Mah, lagi apa?" Istrinya ngomong, "Gak punya mata, gak lihat aku dari tadi ngerjain ini." Gitu. Saudara kalau hatinya gak damai, apapun bisa buat saudara marah. Setuju sama saya? Tapi kalau hatinya damai, waduh, mau susah, mau apa, gak ada masalah. Kalau hatinya damai. Istri tanya sama suami, "Pak, mau makan?" Suaminya ngomong, "Mau, kalau dimasakin mama." Terus istrinya ngomong, "Pak, tapi cuma ada sayur asin. Udah 7 hari karena tanggal tua." Suami kalau damai bilang, "Gak masalah. Sayur asin kalau bersama dengan kamu jadi manis." Damai. Ya kan? Kalau istri damai, suami tanya, "Sayang, kamu ulang tahun mau apa?" Istrinya ngomong, "Gak perlu apa-apa, udah ada papa." Itu. Ya enggak? Tapi kalau hati kita gak damai, gak ada yang bisa buat kita sukacita. Gak ada yang bisa buat kita puas. Selalu kurang. Saya berdoa tahun depan saudara semuanya diberkati dengan luar biasa. Tapi meskipun saudara belum diberkati, saudara tetap sukacita. Kenapa? Karena ada damai Tuhan di dalam hati saudara dan saya. Yang mau kasih tepuk tangan sambil bangkit berdiri, sambil bangkit berdiri, sambil bangkit berdiri, sambil bangkit berdiri. Maria dan Yusuf menjalankan malam Natal tidak seperti kita. Kita enak dengan show, dengan lighting, dengan yang bagus, AC dingin. Maria dan Yusuf berbeda sekali. Maria dan Yusuf, apa yang mereka alami? Tidak ada tempat bagi mereka. Pak, Bu, coba bayangin melahirkan seorang anak di kandang tidak mudah. Tetapi mereka menjalani itu dengan baik. Kenapa? Karena ada apa, saudara? Damai. Ada damai. Meskipun dia berada di dalam kandang, damai. Meskipun kekurangan gak ada uang, damai. Beres. Dan mereka juga punya damai dengan Tuhan. Mereka tahu mereka ngalamin ini bukan karena Tuhan jahat. Tapi karena memang ini ujian yang harus dihadapi. Dia damai aja. Jangan pernah percaya sama iblis. Yang iblis bilang Tuhan marah sama kamu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Membuat dia tidak lagi marah dengan saudara. Tapi dia damai dengan saudara. Sehingga saudara punya kepastian kalau aku mati pasti masuk surga. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Saya mau berdoa buat saudara semuanya. Supaya saudara mengalami damainya Tuhan. Mungkin engkau datang dengan hati yang kacau balau. Mungkin engkau datang dengan hati yang tidak pernah merasakan ketenangan. Mungkin engkau datang dengan merasa tertuduh, diintimidasi sama iblis. Doa saya lewat ibadah ini. Doa saya paling dalam. Saudara pulang dengan damainya Tuhan. Bukan hanya itu, saudara pulang dengan damai sejahtera, keutuhan, keserasian, kebaikan, keberhasilan dalam hidup. Tapi putuskanlah, bersihkan hatimu. Bersihkanlah hatimu, bersihkan hatimu. Dan kembali dedikasikan hidup saudara kepada Tuhan. Saya berdoa buat setiap saudara. Saya undang WL, worship leader, singer. Lampu boleh diredupkan. Saya mau tantang setiap saudara. Untuk saudara mengundang Yesus kembali di dalam hatimu. Semua tutup mata, jangan ada mata yang terbuka. Jangan nyalakan lilin, jangan main dengan kanan kiri. Jangan pedulikan suara anak, jangan pedulikan semua distraction. Ibadah ini antara saudara dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Berapa banyak dari saudara mungkin saudara sudah menjauh dari Tuhan. Mungkin saudara selama ini saudara main-main dengan Tuhan. Mungkin saudara sudah lama tidak beribadah, sekarang saudara kembali beribadah. Saya mau katakan tangan Tuhan terbuka lebar. Asal saudara mau kembali dedikasikan hidup saudara kepada Tuhan. Semua pejamkan mata, saya mau tantang setiap saudara. Berapa banyak saudara hari ini
mau kembali menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Kau yang mau undang dia dalam hatimu kembali. Kau yang mau undang dia lahir dalam hatimu. Semuanya dalam hitungan ketiga saya mau saudara angkat tangan. Jangan ikut-ikutan antara saudara dengan Tuhan saja. Dalam hitungan ketiga kalau saudara ingin undang dia lahir dalam hatimu untuk saudara bisa dapat damainya Tuhan. Saudara boleh angkat tangan. 1, 2, dan 3. Silakan kalau saudara mau. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara sudah mengangkat tangan, ikuti doa saya. Semua ikutin ya. Tuhan Yesus, belum semuanya. Dengan keras, Tuhan Yesus, ini aku. Aku orang berdosa, aku kotor. Tetapi mulai hari ini, aku kembali kepada Tuhan. Mulai hari ini, dengan lebih keras mulai hari ini, aku membuka hatiku untuk Tuhan Yesus masuk. Mulai hari ini, Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadiku. Mulai hari ini, aku percaya, aku diampuni Tuhan. Aku percaya, aku didamaikan dengan Tuhan. Katakan, aku percaya, aku dikasihi Tuhan. Aku percaya, aku diangkat menjadi anaknya Tuhan. Dan katakan, mulai hari ini, aku tidak mau dengar kata iblis. Mulai hari ini, hidupku miliknya Tuhan Yesus. Dan aku percaya, ada damai Kristus dalam hatiku. Ya percaya dan menerima kasih.